Kopi TV, Kopi TV, Kopi TV, Kopi TV. Halo semua, balik lagi sama gua Rangga di Kopi TV, kenal obrolan penuh inspirasi. Nah, kali ini gua kedatangan narasumber pebisnis kopi nih. Nah, ini dia. Gimana bang kabarnya? Alhamdulillah. Kenalan dulu boleh bang? Nama gua Wildan Fatoni dari Sanggar Kopi. Mas Sri. Ya, sehariannya tuh ngapain aja bang? Kalau keseharian kerja kayak biasa sama lanjutin bisnis yang ada di rumah kayak gitu aja. Nah, bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana lu memulai bisnis biji kopi ini bang? Untuk awal mula pertama kali bisa mulai bisnis biji kopi ini, awal mula banget gue kerja sebagai barista di daerah Jakarta Selatan di salah satu coffee shop. Nah, di situ gue mulai dari nol banget, nggak tahu tentang kopi itu kayak gimana, pengetahuan tentang kopi itu gue nggak tahu sama sekali. Tapi di situ gue banyak belajar, akhirnya gue mendalami tentang kopi, sampai banyak pengetahuan kopi yang gue tahu. Dan di tempat ini juga gue dikasih kesempatan untuk mengenal yang namanya roastery di bidang kopi. Jadi roastery ini penyang raya biji kopi, mulai dari green bean sampai bisa jadi dipasarin di coffee shop maupun ke orang-orang tertentu. Seru sekali ya bang. Lumayan. Nah, yang membuat abang tertarik pada bisnis biji kopi ini seperti apa? Karena apa ya? Kalau dibilang tertarik tuh mungkin karena gue pertama suka kopi, pecinta kopi. Bisa dibilang gue ini kopi addict. Setiap harinya tuh gue pasti harus kopi kayak gitu. Karena emang udah ketergantungan banget sama kopi. Jadi ketika gue terjun di bidang kopi ini, ya amat sangat tertarik sampai gue bilang bisa dibilang jadi kayak passion lah buat gue kayak gitu. Jadi ya makin kesini makin panjang, makin memperdalami dan ya udah berjalan dengan seiring berjalannya waktu, jadi benar-benar kayak udah stuck di kopi. Udah stuck juga sih, ada beberapa bisnis lain juga kayak gitu. Jadi nggak cuma kopi. Nah, kan lu pembisnis kopi nih. Ya. Nah, biji kopinya itu dari mana dan prosesnya itu bagaimana? Kalau untuk biji kopi tersendiri itu kita ngambil dari petani langsung, dari berbagai daerah, dari supplier yang ada di dekat-dekat kita juga ada, dari teman-teman juga ada. Jadi kalau untuk nyari green bean sebenarnya nggak begitu susah. Kita di Indonesia ini banyak petani-petani gitu, petani-petani biji kopi yang punya lahan atau ladang yang ditanami biji kopi, jadi kita bisa ngambil sama mereka untuk green bean-nya. Dan mungkin di daerah Jakarta juga banyak orang-orang yang jual kayak green bean, teman-teman gue juga banyak. Jadi gue malah gitu kesulitan buat nyari green bean ini biji kopi ini. Nah, memastikan kualitas biji itu yang abang jual, nah distribusikannya tetap terjaga. Pasti itu bakal kita jaga terus gitu. Itu kan yang namanya kualitas ya. Kualitas kalau dalam bidang bisnis atau usaha itu harus benar-benar dimaksimalin, harus benar-benar terus dijaga, nggak boleh sampai turun kualitas kita, karena nanti kita nggak mau mengecewakan para customer kita kan. Nah, untuk menjaga si biji kopi ini kita selalu menggunakan biji kopi yang kalau gue sih ngambilnya yang di grade A gitu. Itu tuh nggak begitu jelek, nggak begitu bagus, tapi ini lumayan dapat memuaskan para customer sih. Iya betul. Nah, kalau misalkan abang sebagai barista kopi, ya ada nggak konsumen yang kayak sering marah-marah atau apapun itu lain gitu? Nah, kalau untuk komplainan itu pasti ada aja gitu. Untuk komplainan nggak memungkiri itu nggak bakal ada, pasti ada. Mau semua bisnis pun pasti ada komplainan gitu. Jangankan tentang di kopi, kayak laundry baju juga kadang ada komplainan. Jadi kalau untuk komplainan itu hal wajar sih, kita nggak ada komplainan. Tantangan besar abang sebagai pembisnis kopi apa?
Kalau untuk tantangan terbesar ya, kalau untuk dari segi roastery-nya ini, tantangan terbesar itu pada saat masa panen. Oh, Mas. Ya, ketika petani ini sudah memasuki masa panen, apalagi sampai mengalami kegagalan panen, itu biji kopi itu bakal sulit banget kita dapetin gitu. Jadi itu mau dimanapun. Dan ketika ada kegagalan panen, terus biji kopinya jadi sedikit dan ada beberapa distributor yang memasarkan biji kopi itu rata-rata pasti bakal menaikkan harga gitu. Jadi tantangannya di situ aja sih. Kalau untuk pemasarannya mah masih aman sih kalau untuk pemasaran penjualan biji kopi tersebut gitu. Nah, terutama dalam hal persaingan dan pasokan nih, dalam berbisnis kopi itu sulit apa enggak? Kalau untuk persaingan sama pemasokan, kalau untuk pemasokan tersendiri itu nggak begitu sulit ya. Karena yang tadi saya bilang di Indonesia ini sudah banyak petani-petani kopi mungkin dari Sabang sampai Merauke pun udah ada petani-petani kopi. Jadi untuk pemasokan biji kopi kita itu nggak begitu sulit. Nah, ya, udah banyak juga distributor kecil atau distributor besar yang ada di daerah Jabodetabek udah banyak gitu. Jadi untuk cari biji kopi ini nggak begitu sulit. Dan untuk persaingan sih sebenarnya nggak begitu sulit ya. Walaupun banyak roastery yang ada di daerah Jabodetabek atau di luar Jabodetabek gitu, tapi tetap aja kita bersaing secara sehat, kita mengutamakan kualitas kayak gitu, kita nggak main kotor gitu ya, intinya nggak mau matiin usaha orang aja gitu. Untuk saingannya ya saingan secara sehat aja gitu. Nah, kita ngomong dari persaingan. Nah, abang kalau misalkan dalam supplier biji kopi, Ya, hubungannya itu seperti apa nih? kalau untuk supplier kita ya biasa komunikasi tiap by phone, atau kadang kalau emang lagi ada waktu luang kita bisa datang ke tempatnya gitu, ke petani langsung, kita ke ladang langsung ya, kita pasti bakal datengin untuk mengecek kayak bagaimana sih prosesnya untuk penanaman biji kopinya, bagaimana proses dia saat masa panennya kayak gitu. Itu komunikasinya ya kayak gitu-gitu aja, yang penting selalu kabar-kabaran tentang kopi, bagaimana nih di lahan kopi bagaimana kayak gitu, ada kegagalan panen atau enggak kayak gitu aja. Nah, melihat prospek bisnis biji kopi ke depan, baik dari pasar lokal maupun global tuh, ya, Kalau melihat prospek ke depan, kalau di kopi ya benar-benar menjanjikan menurut gua, karena untuk saat ini di era milenial ini, menurut gua kopi itu udah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat, ya kan? Mungkin semua orang sekarang tuh butuh kopi, semua orang setiap harinya mengkonsumsi kopi. Dan kalau dilihat untuk di daerah manapun, zaman sekarang kopi shop itu makin merajalela, ya kan? Makin banyak untuk setiap tempatnya gitu. Dalam satu daerah atau satu provinsi itu pasti banyak banget kopi shop. Jadi untuk prospek ke depannya, untuk mau di dalam lokal maupun internasional, kopi itu sangat menjanjikan kayak gitu. biasanya orang-orang galau gitu ya, Bang. Nah, orang-orang galau kopi, Iya, sambil ngerokok, Nah, dengan ada foto yang mantap kali itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bang. Tips and trick untuk pebisnis pemula, apalagi di kopi nih. Ya, Kayak gimana, Bang? kalau tips and trick untuk pemula yang mau terjun di bidang kopi, menurut gua jangan malas belajar, selalu mendalami apa itu kopi, selalu mendalami bagaimana proses kopi gitu. Apalagi di bidang roastery ini ya bisa dibilang nggak mudah lah, karena banyak yang harus dipelajari, terutama kayak suhu, temperatur, kayak gitu kan, itu juga harus dipelajari. Jadi jangan malas untuk sharing sama orang-orang mungkin yang udah lebih lama di bidang kopi atau sama suhu-suhu di kopi lah gitu. Jangan malas sharing kayak gitu, tetap belajar aja itu. Oke, terima kasih Abang. Sama-sama. Selanjutnya kita tunggu ya. See you semua. Bye. Kopi TV, Kopi TV, Kopi TV, Kopi TV, Kopi TV, Kopi TV. Kopi TV.